Halo Detikers, selamat datang di 20 Detik. Kali ini saya Brian Zikran akan mengajak Anda semuanya untuk berbagi sharing terkait dengan pengalaman rekan saya. Ada Mas Budi, beliau ini adalah seorang pekerja atau tenaga kerja Indonesia yang berkegiatan di Brunei Darussalam. Seperti apa ceritanya perjalanan beliau dari Malaysia ke Indonesia selama menjalani karantina atau isolasi. Saat ini sudah terhubung dengan Mas Budi Setiawan. Halo, selamat sore Mas Budi. Sore. Saya penasaran dengan cerita Anda. Akhirnya pas pulang ke Indonesia menjalani isolasi. Bagaimana nih proses dari Brunei ke Indonesianya? Proses perjalanan pertama itu emang benar-benar saya akuin semua berjalan lancar, bagus banget. Dari mana, dari Brunei ke Indonesianya, terus nyampe di Soekarno Hatta juga semuanya rapi, semuanya tetap masih ada physical distancingnya. Kita masih ada physical distancing, orang nggak desek-desekan. Jadi sempet dengar berita katanya di Soekarno Hatta, nggak tahu terminal berapa, desek-desekan. Cuman kalau untuk kedatangan warga negara Indonesia yang dari luar negeri itu semuanya rapi banget. Habis itu kita semua dibawa ke Wisma Atlet. Sampai di sana seperti apa menjalani isolasinya dan berapa lama? Saya di sana kurang lebih 6 hari. 6 hari. Dari apa ya? Kalau dilihat dari pemerintah untuk menanganin COVID kayak gini, untuk semua warga Indonesia yang ada di luar terus datang ke Indonesia dijadiin satu tempat, apresiasi banget. Jadi itu apresiasi banget, itu bagus banget. Mereka udah nempatin semua di satu tempat karena biar orang kita banyak banget yang dari luar gitu kan, biar gampang ngontrol. Cuman lagi-lagi masih tetap ada beberapa kekurangan. Dari saya ngelihatnya sih masih tetap ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang emang langsung saya lihat di lapangan yang ada di Wisma Atlet. Terlebih di tempat saya yang saya lagi diisolasi. Apa saja boleh diceritakan? Pertama, yang saya lihat di sana, kita kalau naik lift tuh di hari pertama saya nyampe aja naik lift aja udah desek-desekan. Di lift aja itu kita udah desek-desekan, yang notabene saya juga nggak tahu orang di sebelah saya, orang di depan saya, atau orang di belakang saya, mereka mungkin ada yang positif atau enggak, saya nggak tahu. Iya kan? Itu yang pertama. Kedua juga waktu pemberian makan, itu saya pikir itu mereka ngetok ke setiap kamar. Jadi kayak dikasih aja di depan kamar gitu, ya udah kita langsung ambil. Tapi waktu yang saya alamin itu adalah dari petugasnya di sana itu ditaruh di dekat lift. Jadi kita kayak makannya tuh ngambil rebutan. Waktu makan itu kita ngambil rebutan. Ketahuan kan, physical distancing udah pasti nggak ada. Udah gitu sekarang bulan puasa. Bulan puasa juga kan. Untuk orang yang buka, mereka udah pasti mau duluan dapat makanan gitu-gitu kan. Jadi hal minusnya, yang kurangnya sih buat saya, yang saya lihat sih itu. Terus udah gitu banyak juga dari teman-teman yang kalau dari teman-teman rasain, terlebih dari mereka yang dari Brunei gitu kan. Kayak ngerasa kita dari zona hijau tapi kita di satu lantai dicampur sama mungkin ada yang dari zona merah gitu-gitu kan. Akhirnya kepanikannya pun berlebih. Dan juga nggak semuanya yang saya lihat itu juga dari ini sih, yang dari saya lihat banyak juga dari emang SDM-nya SDM dari petugas yang memang petugasnya, saya akuin petugas di sana nggak terlalu banyak. Jadi mereka juga otomatis pasti kewalahan untuk ngatur orang yang segitu banyak dan tiap hari. Dan perlu diperhatikan, tiap hari itu tuh orang datang terus. Yang saya tahu tuh setiap hari orang tuh datang terus. Jadi mungkin ada yang pulang berapa tapi tiap hari datang terus. Dan di sana juga ada keterbatasan petugas. Mas Budi itu sendiri gitu. Ditempatkan di satu kamar sendiri atau seperti apa kondisi di dalam kamarnya? Jadi kamarnya itu kayak model apartemen. Satu apartemen gitu, kayak ada di situ ada
kamar diisi sama 3 orang. Jadi ada yang 1 orang 1 kamar, ada yang 1 kamar buat 2 orang. Tapi kasur kepisah. Oke. Kalau interaksi ya, dan kebetulan emang saat itu saya saya juga 1 kamar sama dari yang Brunei. Mereka yang dari Brunei juga. Makanya buat saya, saya yakin aja, fan aja, karena di tempat asal saya, di Brunei juga sebelumnya nggak ada yang kena gitu loh. Maksudnya saya bisa yakin itu zona hijau. Jadi makanya saya pede aja untuk interaksi sama mereka, dan pasti kan kita semua boring untuk di dalam kamar terus-terusan. Jadi kita kayak sering di ruang tamu juga gitu-gitu. Cuman lagi-lagi yang bener-bener saya yang bikin saya miris itu kesadaran dari teman-teman sendiri juga. Kesadaran dari teman-teman sendiri juga. Misal kayak emang ada beberapa WNI yang emang mereka nggak diem di dalam kamar, sedangkan malah kayak ngobrol di luar kamar, ngobrol di luar kamar gitu, ngumpul ramean. Itu saya alamin. Saya alamin di lantai saya. Selama karantina dalam sehari bertemu berapa petugas kira-kira? Jadi saya jarang banget bertemu sama petugas. Terakhir sampai saya sudah sampai 6 hari terakhir, itu yang saya ingat 2 hari terakhir. 2 hari terakhir saya baru mulai aktif untuk ketemu petugasnya, nanya-nanya ke petugasnya. Mas Budi. Tapi di awal-awal saya benar-benar takut, nggak berani untuk keluar dari kamar. Mas Budi, ada pemeriksaan lagi setiap harinya atau pengontrolan dari pihak petugas kesehatan atau seperti apa? Saya nggak tahu ya, kalau mungkin ada pemeriksaan atau pengontrolan tiap harinya dari petugas kesehatan. Cuman selama saya di sana tuh nggak ada. Di hari terakhir ada pengecekan kesehatan, memastikan kalau ini udah beres, benar-benar negatif gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Di hari terakhir nggak ada yang pengecekan kesehatan, nggak ada. Cuman dapat hasil swab sama surat jalan aja. Baik, menurut Mas Budi gimana nih? Di hari terakhir nggak ada pengecekan, artinya kan rasanya kayak ya udah aja gitu, hampa aja udah gitu. Menurut Mas Budi gimana sih? Ya itu dia, itu sih yang mungkin bisa jadi bisa jadi pembelajaran ke depannya, karena semua orang, saya yakin banget semua dari WNI yang ada di sana itu pikirannya cuman mereka mau pulang. Oke. Mereka mau pulang, mereka mau bertemu keluarga, ditambah lagi sebentar lagi Lebaran, iya kan? Selalu berpikir seperti itu. Akhirnya apa yang ada? Banyak orang numpuk di bawah. Nah, akhirnya udah nggak ada lagi physical distancing. Jadi semua orang tuh pikirannya cuma pengen mereka bisa cepat-cepat pulang. Tapi untuk mereka berpikir, yang saya lihat dari teman-teman, sebenarnya cepat-cepat pulang. Cuman yang disayangin sih itu aja sih, physical distancing-nya aja yang diiniin. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Budi, bisa ngasih masukan ke pihak pemerintah. Masukannya pertama, ada banyak banget masukan. Saya harap banget teman-teman yang baru datang dari WNI yang dari luar ke Indonesia, tolong bener-bener saat di Wisma Atlet difasilitasi sesuai protokol yang ada. Semisal kayak memang makanan, kalau memang bisa taruh di depan pintu masing-masing. Jangan sampai ada lagi yang namanya taruh di satu titik, akhirnya semua orang datang ke situ. Dan kedua, kemarin yang saya rasakan, kemarin kan sedang bulan puasa. Saya itu pernah yang namanya buka puasa cuman pakai pisang sama air putih. Setengah jam berselang baru makanan untuk buka puasa datang. Nah, saya nggak ngerti itu mungkin pernah saya tanya ke petugas, itu bilang ada keterlambatan dari catering atau apalah itu. Ditambah lagi, saya pernah ngerasain selama 1 hari full itu air mati, bener-bener air mati. Di situ saya berpikir, saya lagi ada di tempat yang mana saya nggak tahu ada berapa banyak orang di sini yang memang bener udah positif, dan saya harus sering-sering banget untuk bersihkan diri saya. Jadi gimana saya bisa bersihin diri saya kalau emang bener
bener-bener air nggak ada. Jadi bener-bener kayak fasilitas dari dipikirin banget, yang dari sekecil apapun sampai bener-bener warga negara Indonesia ini yang udah ada di Wisma Atlet sampai pulang. Jadi jadi nanti saat mereka sampai rumah pun itu bener-bener udah memutus rantai COVID-nya, bukan malah bawa masalah baru lagi nanti di daerahnya. Seperti itu aja sih. Sama ya saya maklumin di sana cuman petugas, nggak terlalu ada banyak petugas. Dan saya akuin itu ada banyak banget warga Indonesia, tapi timpang. Yang saya lihat sih timpang, maksudnya banyak WNI yang datang, tapi petugasnya entah dari petugas kesehatan, petugas TNI yang lain-lain, itu memang saya lihat kurang, dan mereka memang terlihat lelah banget. Sampai saya pernah nanya sama salah satu petugas, ya harusnya mereka jam 5 selesai, tapi karena memang keterbatasan petugas, akhirnya sampai jam 8, jam 9 malam mereka masih untuk terus-terusan bertugas di Wisma Atlet. Baik, Mas Budi, terima kasih atas kesempatannya udah bercerita di 20 detik. Dan demikianlah Detikers, hasil perbincangan saya dengan Mas Budi Setiawan selaku tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, aktivitas dan bekerja di Brunei Darussalam, menceritakan seperti apa proses isolasi yang dijalani setelah balik ke Indonesia dari Brunei Darussalam. Sampai jumpa di cerita bersama 20 detik selanjutnya.